bagus lah ya. Karena itu memang ide kreatif yang memang perlu di siapa tahu memang kemudian jadi hikmah kita untuk ke depan gitu. Terus yang dulu misalnya jualannya masih jarang, ya sekarang lebih rajin. Bagus lah ya, lebih bervariasi juga itu misalnya. Biasanya nggak jajan jadi ikut jajan kan? Saya Ya. Bu Patria mohon izin. Apa kan ibu jualan makanan juga sih? Makanan apa lagi? Makanan. Ada lagi apa ini? Dan makanan? Halo? Apa? Patria? Oh iya Bu, Mbak, nggak kedengeran putus-putus Pak. Halo, dah. Sore putus-putus. Halo, dah. Oke, dah. Bu Patria kan Ya, oke. selain jual makanan kan, ibu jual makanan apa lagi? Oh ya, kalau itemnya memang saya jualannya makanan frozen ya, lauk frozen dan snack frozen. Sebenarnya saya jualan udah lama. Saya memang sudah lama jualan itu. Cuman sejak pandemi ini permintaan meningkat. Permintaan meningkat, terus karena memang saya nggak bisa pergi kemana-mana, tentunya itu jadi salah satu yang bisa diandalin sih gitu. Ini saat penjualan itu meningkat, ibu sampai semacam meng-hire orang nggak buat jadi semacam CS gitu lah. Kan ibu kan sampai apa Pak? Sampai apa Pak? Orang gitu, menyewa orang. Oh enggak. Jadi masih dalam rangka pandemi kan kita kan membatasi orang keluar masuk nih. Jadi ya. Maksudnya adalah ibu kayak kan ada 2 HP kan buat melayani itu. Kan kalau satu HP banyak ibu kan apakah kemudian ibu duet sama suami atau gimana Bu? Iya, saya dibantu sama suami untuk promote. Karena dia promote misalnya di Google Ads dan lain sebagainya ya. Terus saya sebenarnya sudah lama sekali nggak jualan di Kalibata ya, ibu-ibu, saya sedih deh. Nah, karena saya mikirin kalau jual ke Kalibata itu saat ini kan lagi nggak memungkinkan, karena selama ini kan biasanya free ongkir dan kemudian bisa langsung di drop di tower-tower, tapi saat ini enggak, jadi saya nggak berani open PO di Kalibata, jadi saya open PO sama customer di luar sih, customer umum. Beberapa teman di Kalibata masih ada yang minta, jadi mereka kena ongkir gosen misalnya atau Paxel gitu misalnya. Ya, boleh yang lain? Bu Vivi tuh makan mulu, pipinya gemuk gitu. Oh, nggak cuma pipi. Ini benar keren nih, power of emak-emak di FJB tuh Mas Ridwan. Itu luar biasa, saling support, saling dukung ya Mbak Fat ya. Mungkin kadang-kadang ada yang bisa bikin produk itu, tapi karena mau bantu jadi jajan. Contohnya saya jadi gembil naik 6 kilo. Ini inspirasi bagus nih. Jadi penjualan makanan saat pandemi gini malah meningkat ya, dan bahkan olahan ya, melibatkan. Benar, sini bisa sampai ke dalam. Tapi aku mau tanya nih Bu, Ibu mau izin sebenarnya kan tanpa bermaksud menyinggung keluarga Ibu kan juga single parent juga di rumah Bu, kan? Karena Ibu kebutuhan juga cukup banyak. Saya kira gimana Ibu siasatinya untuk bisa supaya menjaga pengeluaran gitu, supaya lebih rasional lah pengeluaran, jangan sampai berlebihan gitu. Gimana Bu? Bu Sabina? Nah, saya. Iya. Suaranya kurang jelas tadi. Oh iya. Putus ya? Ya, udah. Udah. Bu, jadi gini, anak saya juga sekarang iseng-iseng tuh online ya, jual baju anak-anak remaja gitu ya. Terus kalau saya lebih banyak larinya ke sosial gitu. Jadi dengan sosial itu rasanya lebih apa ya? Lebih rezeki ada aja. Rezeki ada aja gitu. Jadi terus masalah listrik juga ya, kayaknya stabil aja gitu biayanya.
gitu. Itu aja kali. Ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau promo juga jualannya, nggak apa-apa, di sini kita bisa sharing aja. Mungkin kalau Bu Fatirnya jualan frozen food, mungkin yang lain ada, kita bisa saling memperkuat lah secara ekonomi. Silakan. Selamat datang Bu Dianda Zania. Waduh, bergabung nih. Iya, halo. Silakan. Hai Mbak Di. Hai, mantau. Tadi Mbak Dianda habis ngisi di keluarnya Iya. Posyandu, Pak Ridwan. Sorry yang belum bisa ikut tadi muter-muter kelurahan itu ngasih data ya. Ini khusus Posyandu soalnya memang Iya. di WAG. Iya. Ya. Silakan, ayo ada yang mau juga yang lain. Halo, Ya, saya dong mau ngomong sebentar. boleh. Bu Joy. Saya itu kan belum masuk di grup FJB-nya di Kalibata City ya. Grup adminnya siapa sih Pak? Ibu, saya nggak tahu. Sabina kali tahu. Nggak tahu, aku belum masuk juga. Nggak masuk juga ya? Ayo, Oh, yang tahu. Terus ini, kalau aku sih kemarin itu kadang-kadang jualannya rendang malah kemarin itu. Sebelum puasa dimulai itu, saya sering bikin rendang. Jadi pada tetangga pada nyium kali baunya ya. Akhirnya pada pesan. Ya kalau ibu-ibu kalau mau pesan juga, makanya saya bilang kalau di grup FJB itu kalau ada adminnya, saya mohon dimasukin ke grup adminnya, ke grup FJB. Ya. Mungkin kayaknya kita perlu memikirkan soal kanal ya, kanal penjualan ya. Maksudnya kita paling banyak kanal paling bagus kan sekarang sudah ada grup FJB. Kita mungkin bisa dulu kalau salah kemarin kalau salah Pak Ardi tuh Pak Sandi punya usul ya kita bikin marketplace Pak ya. Gimana Pak Sandi tuh? Marketplace buat kita bisa punya tempat buat promosikan jualannya Pak. Gimana Pak Sandi? Pak Sandi monitor? Ya kedengeran ya. Ada. Sandi. Ya. Ya kalau cerita saya juga pensiunan. Istri juga nggak bekerja kan. Nah sama kayak Bu Sabina posisinya, anak-anak yang berbisnis. Iya, anak-anak yang berbisnis. Ya alhamdulillah kalau salah satu sektornya sih nggak terlalu terpengaruh. Tapi anak-anak mereka sudah mulai dari kemarin-kemarin tuh sudah bermain dengan alat-alat kesehatan. Kemarin ini kan gitu. Nah, artinya posisinya alat-alat kesehatan, kesehatan sanitizer dan sebagainya, insya Allah kemarin masuk. Tapi itu ada masa puncaknya dan sekarang udah masa turun gitu kan. Nggak bisa diniin kan gitu kan. Nah, terus permasalahan untuk di properti juga babak belur kan. Babak belur, nggak ada satupun sekarang yang ini berat posisinya di lapangan. Nah, itu pengaruh posisinya. Terus, ya itulah yang memang harus dihadapi memang posisinya. Tapi saya yakin, percaya bahwa Allah itu kasih rezeki. Rezeki itu pasti ada. Ya kan? Pasti ada rezeki masing-masing itu pasti sudah ditentukan. Jadi nggak usah khawatir, tinggal bagaimana kita kekuatan doa. Nah, kepikiran kemarin itu bicara adalah masalah ketahanan pangan sebenarnya. Nah, ketahanan pangan kita bicara dengan Pak Ardi. Gimana ketahanan pangan kita bisa bikin hidroponik atau apa, misalnya kangkung kita menghasilkan sendiri gitu kan. Misalnya terus sawi kita hasil sendiri kan gitu. Nah, hidroponik ini kemarin ada bicara, yuk kita di rooftopnya gedung akasia misalnya di atas itu kan ada ini katanya kan ada yang nanam-nanam ya gitu.
Nah, tapi itu kan posisinya ada komunitasnya kan, hidroponik, kalau nggak salah Bu Sabina ya, Ada. atau Bu Pipi, ada. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi mungkin. Tapi posisinya sebenarnya kepikiran dengan Pak Ardi, dengan Pak Eko adalah bagaimana kita kerjasama dengan teman-teman yang rumahnya ada di luar Kalibata yang masih punya lahan. Masih punya lahan untuk ternak lele. Tapi di atasnya ada bayam, ada apa? Ada kangkung misalnya, ada sawi gitu. Nah, itu yang sebenarnya kepikiran di kita, bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan. Mungkin kalau beras mungkin kita ya itu apa ya, mudah lah, masih banyak lah. Tapi kalau memang ada ketahanan pangan ini yang minta untuk sayur, untuk cabenya, untuk kangkungnya misalnya. Nah, itu kita sudah mulai dengan hidroponik itu gitu. Nah, kerjasama dengan teman-teman yang ada lahan di luar Kalibata ini untuk menanam itu. Saya pemikiran begitu sama Pak Ardi. Nah, kita kemarin tadi sebenarnya hari ini sebenarnya mau bicara diskusi dengan Pak Ustadz Ibrahim. Karena Ustadz Ibrahim kan di belakang itu masih ada lahan dikit, Pak. Lahan di depannya itu kita taruh nanam lele, di atasnya hidroponik gitu kan. Nah, itu sebenarnya kepikiran di kita. Nah, itu yang belum terwujud. Nah, Pak Ibrahim sudah ikut pelatihan untuk melihara lele. Gitu. Nah, itu aja kepikirannya. Mungkin jadi suatu wacana. Ya, mungkin bisa sharing juga, wacana juga. Halo, bisa halo Pak Admin. Masuk Pak Yono. Kalau saya kepikirannya gini Pak, Bapak Ibu, saya melihat perbedaan harga antara daerah yang ini istri saya ini loh, daerah dengan Jakarta itu cukup besar. Hal-hal ini perlu difasilitasi seperti konsepnya outlet gitu loh. Outlet itu juga bagus konsepnya itu. Jadi tetapi ada kelemahan di outlet itu untuk masuk keluar barang agak sulit karena di bawah. Mas saya kalau bisa kita bareng-bareng seperti konsepnya outlet tapi di atas, yang mungkin di sayap-sayap pinggir, yang sayap sayap B ya, sayap A ya, sayap A yang kayak damar di ujung ini, yang murah-murah itu kita sharing bareng-bareng, kita sistem posisinya itu konsepnya bagus. Nanti bisa menampung dari daerah-daerah yang punya potensi, karena daya belinya di sini dibandingkan dengan harga di daerah cukup ada margin yang cukup layak untuk dikelola gitu. Karena pertama seperti cerita beras saja yang istri saya ini tak amati, itu beras itu memotong rantai perdagangan yang cukup banyak. Kalau konsep saya juga di rumah juga petani dibeli pedagang kecil kirim ke pedagang besar, bisa dikumpulkan di pasar gede sana, kirim ke sini di pasar Cipinang ya, baru didistribusi. Nah, itu akibatnya kan kualitasnya menurun, nantinya pesin out. Dengan ada konsep memotong rantai bisnis seperti ini cukup menimbulkan margin yang mungkin dikelola bisa lebih banyak. Hal-hal itu bisa kami pun mungkin tak ngomongin, saya juga siap bekerja sama kalau memang untuk win-win ya, diwadahi. Tidak hanya masalah personal, lainnya kan banyak. Kali saya juga nyoba-nyoba makan makanan dari produksi daerah. Ada minuman jahe, minuman itu juga cukup potensinya dibandingkan dengan harga di sini ya. Itu bisa berbagi nanti, kalau berbagi margin dengan itu bisa dikelola kalau konsepnya seperti orang. Jadi di atas saja, tidak
Kenapa di atas? Karena dia bisa waktunya tidak terlalu terbatas dan masuk keluar barang pun juga lebih. Harganya mungkin juga ada yang murah. Ini suatu konsep kalau misalnya bisa dikelola bareng-bareng sharing itu juga mungkin perlu dikaji kelayakannya. Ini suatu ide aja. Ya, ini itu karena kelebihannya di sini kan harganya cukup bisa kompetitif dan ada margin yang perspektif lah. Ya, itu aja. Terima kasih. Pak Sandi, tadi kan kemarin kita kan diskusi tuh waktu bahas soal perbankan itu kan dengan Pak Ardi juga, itu sempat bahas soal ada marketplace gitu loh Pak. Itu tuh marketplace Pak, Mas Sandi, marketplace. Nah, kira-kira itu mungkin nggak ya? Kita kan dalam prinsip ekonomi itu kan don't put the egg in one basket gitu kan ya. Kita menaruh telurnya di banyak seharusnya di banyak keranjang gitu. Maksudnya kalau bisa kita manfaatkan semua marketplace gitu, kita bisa optimalkan ke sana Pak. Maksudnya sudah sejauh apa nih marketplace yang Pak Sandi rancang gitu dan teman-teman. Halo Pak Sandi. Ya, sebenarnya posisi memang kita sedang rancang untuk marketplace-nya. Sebentar saya buka bahan presentasinya dah. Boleh. Bentuk marketplace yang akan kita bangun. Di mana di situ sih intinya gini, marketplace-nya saya inginkan adalah bagaimana kita maju bersama. Ayo maju bersama. Ayo maju bersama ini posisinya di marketplace itu kita menginginkan teman-teman yang ada di FJB atau di ini bisa masuk dalam bentuk web atau dalam bentuk iOS atau dalam bentuk Android. Nah, itu yang rencana akan ke depan. Nah, konsepnya baru saya posisi ada di baru ada di di PowerPoint. Nah, ini saya sedang bukain. Nah, tapi pada intinya agar mempermudah, ini sebenarnya konsep KWKC dulu. Nah, kita kemarin memang ada inginkan KWKC itu bisa pendataan, larinya pendataan. Tadinya begitu. Tetapi posisinya, nanti saya usul juga ya Pak Ridwan, satu lagi. Untuk pertemuan nanti kita bahas masalah Pergub 33 itu ada yang menggugat. Pergub 33 ada yang menggugat. Pergub 33 nanti mungkin Pak Bambang akan bicara itu. Ada yang menggugat itu. Nah, kita rencana KWKC sebenarnya sudah lama Pak Bambang buatin suratnya, tetapi belum saya sampaikan kepada teman-teman atau kita tanda tanganin. Nah, seperti ini konsepnya. Sebentar. Nah, ini konsep webnya. Kayaknya bisa share screen deh, Pak. Boleh deh coba. Iya deh coba. Nah, ini konsepnya. Dan sini ada konsepnya, ini ada market, ada properti. Karena di Kalibata itu ada posisi market dan posisinya untuk sewa menyewa, ada sewa menyewanya. Ada jual beli, sewa menyewa. Nah, terus di sini ada daftarkan bisnis Anda. Nah, di market itu posisinya ada kita masang ke kuliner. Kuliner masakan yang tadi kata Bu Patria itu siapa yang mau kuliner mau apa. Untuk produk makanannya silakan, produk kesehatannya, produk perawatan tubuh. Nah, promo dan ininya. Nah, di sini di makanan misalnya sampai ke frozen food. Frozen food, minum, madu, sarapan, beras, mie, pasta. Ini sebenarnya. Kalau konsep untuk itu sewa menyewanya, jual beli, terusnya kita harus tahu siapa customer kita dan kita masalah peraturan-peraturannya. Nah, ini sebenarnya baru konsep sebenarnya bagaimana ke depan ini kan kita nggak mungkin lagi
harus berdamai dengan virus corona kan. Kita kan kalau lihat dari kebijakan dari pemerintah ini, kita harus berdamai dengan virus corona sama dengan virus TBC. TBC sebenarnya kan juga suatu penyakit yang mematikan juga kan, menular juga kan posisinya kalau kita berhadapan dengan penyakit TBC. Nah, virus corona ini persis kayak kalau menurut saya pemerintah sekarang melakukan ini, kita harus berdamai dengan corona. Jadi ya kita sekarang bagaimana menjaga diri kita masing-masing kan, menjaga kebersihan tangan, terusnya mungkin menjaga jarak. Jadi protapnya harus kita jalankan, tapi kehidupan kita harus berjalan secara normal lagi. Nah, ada satu tatanan yang akan berubah, yaitu kita harus mengikuti protap kesehatan untuk dalam bergaul sekarang ke depannya. Nah, makanya ke depannya itu akan lebih mengurangi pertemuan tatap muka. Nah, inilah yang kita harus lari kepada IT. Nah, IT itulah yang harus kita siapkan saat ini. Begitu Pak Ridwan. Baik. Berarti kita punya PR panjang nih kalau benar yang disampaikan oleh Pak Sandi bahwa ke depan akan ada new normal gitu Pak ya. Karena ada tatanan dunia baru gitu ya. New normal itu bahwa jadi kita emang harus memperkuat IT gitu, termasuk marketplace kita harus dikuatkan. Kalau emang sekarang ada forum jual beli di Facebook, apakah itu ini dari speaker mana nih? Apakah itu FJB itu sudah cukup signifikan atau belum? Atau itu yang di sini yang belum gabung di FJB itu boleh di invite ya? Tadi kayak Bu Juli mau gabung FJB ya? Iya. Ya Mas, mau gabung. Iya, nanti coba tolong dibantu itu. Mungkin dalam kondisi seperti saat ini tuh ya kita saling membantu sesama sahabat tetangga yang terdekat dulu lah ya. Kalau ada tetangga kita yang jualan dan kita butuh, ya kita beli tetangga kita dulu. Setuju. Pak Ridwan, di situ ada Pak Giri, Pak Ridwan. Pak Giri, Bu Lia tuh punya kios di mana tuh? Di Lotus kalau nggak salah, seingat saya. Oh gitu. Bu Indah. Nah, Bu Indah tuh suruh ngomong itu. Pak Giri suruh ngomong itu. Atau yang lainnya. Ini dari Lotus ya? Iya. Coba dari Lotus itu. Ya, Assalamualaikum. Ya. Bu Indah dari Lotus ya? Iya, betul. Oh iya. Boleh sampaikan. Kebetulan kalau tentang kepingin nanam untuk kebutuhan kita pingin banget bisa bantu. Tapi kita punya di hutan kota. Dan menurut saya daripada hidroponik kita dan lebih murah dan lebih organik. Kalau kita kegiatan itu lebih cepat kita ngomongnya. Dan kita tidak perlu beli pompa dan lain-lain. Siapa mau bikin di Kalibata City karena kita pengolahan kan hidup pinjam di sana lumayan besar itu budidaya ya untuk kebutuhan kita. Bu Indah, mau izin sebentar. Bisa pakai earphone nggak? Soalnya karena itu ini feedback ke kami gitu, jadi kurang jelas. Ada earphone nggak Bu? Earphone kebetulan saya pindahan Pak, jadi nggak udah jelas. Udah jelas. Oke, saya ulang ya. Boleh. Soal bentuk ketahanan. Kebetulan saya memang hobi menanam sayur. Jadi kalau melihat ide untuk hidroponik, saya setuju banget dan saya siap bantu. Tapi saran saya mungkin kita nggak harus hidroponik. Jadi kita bisa dengan media tanah. Apalagi kita punya kota ya di depan Kalibata City. Kalau itu bisa dipinjam akan lebih cepat dan tidak perlu alat pompa dan lain-lain, langsung di tanah. Itu kalau masukan dari saya. Lalu kalau tentang bisnis di sini yang kuliner, seperti yang tadi Bu Fatria sampaikan, memang saya akhirnya masuk ke frozen food yang siap saji. Tadinya saya di frozen food yang
bahan baku daging ayam. Karena memang melihat kebutuhannya, saya sendiri merasakan mungkin di unit yang kecil, saya termasuk yang kepinginnya yang simpel aja. Dan itu membantu apalagi kalau saya masih kerja kan. Dan sekarang begitu kondisi COVID, kebetulan malah saya lebih sibuk di warung karena mungkin nanti juga saya bisa alihkan ke beberapa teman-teman yang masak karena order untuk donasi banyak Pak, Bu, kebetulan. Jadi saya sehari sekarang bisa harus menyiapkan sekitar sampai 150 porsi ya. Mungkin nanti saya bisa share ke teman-teman juga yang lain. Karena malah makin ke belakang malah makin membengkak angkanya. Kira-kira seperti itu kalau gambaran ceritanya di Kalibata City. Bu Indah, izin Bu, Ibu di Lotus tower berapa Bu? Lantai berapa Bu? Saya kiosnya di Lotus, tapi saya apartemennya di Ebony. Oh tapi yang unit apa namanya tadi kios Ibu di Lotus ya? Ya. Oh gitu. Ya, mungkin kalau misalnya berkenan dan tadi disampaikan pasar Ibu cukup banyak gitu ya. Nanti mungkin kalau di antara teman-teman di sini ada yang mau tanda kutip nitip gitulah. Boleh Bu ya sekiranya gitu ya? Boleh, boleh. Ya. Boleh banget. Dan kita memperbanyak kanal-kanal usaha nih gitu Mas gitu. Silaturahmi kan Iya betul. Betul. Tempat beride tuh anggota FGB itu mempunyai satu kios dan isinya produk-produk teman-teman yang di FGB. Saya kebayangnya mungkin seperti Kartika Sari yang mempunyai banyak produk dan itu jadi pusat oleh-oleh Kalibata City mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Silakan yang lain ada yang mau disampaikan ke Bu Indah mungkin. Pak Sandi mau ngomong itu. Pak Arif Nusa Indah, Pak Ridwan. Itu grupnya rame itu. Grupnya rame sekali itu grupnya Pak Arif Nusa Indah. Boleh. Mana Pak? Siapa Pak? Mbak Lia. Live nih. Nggak ada namanya ini. Oh masih ada. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Ngomong dari mana ini? Grupnya, grup Nusa Indah. Iya, Pak Sandi masih jadi warga Nusa Indah sampai dengan sekarang. Iya. Teringat tahun yang lalu yang kita rundingan itu ya Pak ya untuk dengan DP Pak Sandi kami masukkan sebagai edukator di grup kami. Oke. Kalau rame di grup kami itu sekarang lagi rame untuk ini untuk kegiatan takjil buka puasa. Jadi untuk secure park, untuk security, untuk laundry, untuk ya macam-macam lah. Jadi kami siapkan ya semakanan nasi dan takjil lah ya kira-kira seperti itu karena ternyata mereka juga membutuhkan dan salah satu rekanan kami yang untuk di Nusa itu yang warungnya Ibu Enda yang di Lotus tersebut yang di Lotus jadi iya Bu Enda yang di Lotus tersebut itu jadi kalau kembali lagi ke materi yang tadi kita sampaikan bagaimana ini, jadi ya nggak apa-apa, namanya juga warung kopi, semua akan dibahas di dalam sini. Kalau ya saya dengan istri dengan kegiatan WFH memang terus terang ada peningkatan, Pak. Peningkatan itu apa? Ada dua hal. Peningkatan satu berat badan juga meningkat. Karena sering di rumah. Terus kemudian yang kedua adalah yang Pak Yono sampaikan tadi, listrik sama air, pemakaian air itu. Jadi untuk bulan ini luar biasa sekali peningkatannya gitu. Sampai
bisa sampai 20% Pak, biasa seperti normal seperti itu. Jadi bagaimana mengelola keuangan yang ada ya dengan seperti itu ya. Kami sekarang sudah mulai mengirit-ngirit gitu loh ya. Jadi mulai berhemat terutama terkait dengan air gitu. Karena kalau saya lihat analisanya itu adalah pemakaian air, karena nyuci itu luar biasa. Nyuci itu karena gini, kalau sesuai dengan protokol COVID itu, kalau di kami juga, mungkin ini bisa buat sharing teman-teman Bapak Ibu semua, setiap kami keluar dari apartemen, unit itu, kemanapun, pasti balik semuanya harus lepas, maksudnya ganti baju, kemudian mandi lagi gitu. Kalau kami keluar 3 kali dari unit, ya 3 kali mandi, kira-kira seperti itu. Ya. Itu yang membuat ada kenaikan gitu. Jadi sekarang bagaimana untuk mengantisipasi itu? Ya akhirnya kami akan mengurangi atau mereduce bagaimana supaya pemakaian air sama listrik. Kalau untuk kegiatan di Nusa Indah, sekarang kami lagi fokus untuk itu Pak, Bapak Ibu, untuk menyemarakkan Ramadan, karena di masjid juga tidak ada kegiatan. Di musola pun kami yang di Nusa Indah juga tidak ada kegiatan. Yang akhirnya kami sepakat warga Nusa Indah ya udah kita ramaikan, jadi membagikan takjil, makanan untuk buka, dan kan kami lagi merancang untuk itu, ngumpulin THR buat teman-teman yang support kita gitu. Jadi ya saling membantu, karena mungkin mereka pun berdampak. Karena untuk office boy saja kan jam kerjanya sudah mulai berkurang. Jadi yang shift pagi itu jam 3 sudah pulang, artinya mungkin akan mempengaruhi dari pendapatan dari mereka gitu. Sehingga kita bisa saling bantu untuk meringankan mereka lah, kira-kira itu. Sharingnya dari Nusa Indah ya. Nggak tahu ini masih relevan nggak Pak Ridwan ya apa yang saya sampaikan tadi. Kan kopi tadi dibilang, kan usahanya Pak Ardi kan juga warung kopi. Jadi ada tema utama, tapi juga kalau ada tema lain yang kiranya relevan dibahas ya dibahas. Tadi usul dari Pak Sandi, Pak Giri ya, Pak Giri masih aktif nggak? Ya Pak Giri itu dia sebagai pengelola lah, anggap sebagai pengelola tuh Pak Giri. Masih ada nggak Pak Giri tuh? Pak Giri. Halo, Pak Giri. Bikin sama. Monggo Pak Giri. Fotonya aja Pak Giri, bagaimana? Mungkin di antara kita, aku pun pribadi masih belum kenal dengan Pak Giri, mungkin bisa kenalan dan mungkin disampaikan tentang Bapak. Silakan Pak. Monggo Pak Giri. Halo Pak Giri. Halo. Halo. Atau Pak Bambang mungkin? Pak Adi Warman? Pak Giri tadi lagi mau bicara tuh. Silakan Pak. Halo. Ya, gimana? Halo. Ibu suaranya kecil. Pak Girinya udah tidur, Pak. Gitu loh. Ibunya sangat memantau. Oh iya, boleh Bu. Ini mungkin di antara kita atau mungkin saya juga belum kenal dengan Bapak gitu. Gimana? Mungkin bisa silaturahmi sekalian. Saya mantau aja, Pak. Saya mau ini belum ini juga. Bapaknya udah tidur sih dari tadi. Mohon maaf. Bapak di Lotus Bu ya? Ya, kami di Herbras ya. Tapi sudah ini sudah pindah ke Condet. Oh, gitu. Ada di Herbras. Di Herbras masih disewakan atau gimana Bu? Atau gimana? Iya, masih disewakan. Masih disewakan Pak. Oh iya.
Iya. Oh gitu. Muka Bu ada yang mau disampaikan, silakan mungkin. Belum Pak, belum ada. Lumayan loh ramai jualannya itu. Mbak Ranti kalau enggak Mbak Ranti. Iya, Bagaimana sewa menyewanya Mbak Ranti? Nah, iya. Bentar. Bu Pejuang nih. Bu Giri masih ada yang mau sampaikan, silakan. Enggak ada? Oh ya udah. Monggo Mbak Ranti. Wait, I need to talk. Tunggu sebentar. Ini bentar Bunda sedang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa ya? Kalau info tentang sewa menyewa unit, alhamdulillah masih berjalan. Tapi cukup banyak penurunannya, mungkin sekitar 50-60% ya penurunannya. Karena kan penyewaan unitnya mulai dari bulanan sampai tahunan, tidak ada yang harian ya. Jadi masih ada sisa-sisa itu. Nah, kalau di properti sih terus terang sekarang saya hanya memaintain apa yang ada. Tidak terlalu ngoyo juga. Ya mudah-mudahan keadaan nanti semakin membaik. Cuman fokus sekarang adalah ke maintain keadaan rumah ya. Karena itu begitu menguras tenaga dan pikiran, ditambah melakukan proyek-proyek pribadi yang dulu-dulu belum sempat dikerjakan. Tapi kalau misalnya pemasukan dari itu juga sedikit pelan-pelan berkurang gitu ya, sampai habis misal, ya mungkin harus cari supplier Mbak Fatria, Bu Indah mungkin. Nanti mungkin ke situ arahnya. Kalau tidak bisa diharapkan lagi. Tapi selama ini sih masih lancar-lancar dan banyak owner yang memberi keringanan biaya sewa. Sampai ada keringanan biaya sewa gitu Bu ya? Ada, karena kan saya suka ajak ngobrol penyewa ya, apa mereka terdampak dengan pandemi ini. Kan mereka akan telat bayar atau tidak mampu bayar misalnya, jadi itu harus diinfokan segera sama owner. Tuh. Termasuk yang unitnya Pak Giri juga kan ada beberapa warga yang saya pegang juga di sini, termasuk yang punya Pak Giri, itu juga alhamdulillah sih masih lancar. Penurunan 50% itu penurunan jumlah unit atau bagaimana Mbak Ranti? Kalau dari penurunan jumlah unit juga, karena kan banyak yang check out ya, karena mereka mudik ataupun di PHK, kemudian bisnisnya tidak jalan lagi, jadi mereka harus kembali dulu ke asal. Kemudian ada yang selesai sewanya dan tidak diperpanjang, yaitu tadi karena tidak ada yang bisa dilakukan di Jakarta. Oke. Alhamdulillahnya itu karena ya sewa harian, saya kan nggak ada ya. Terbayang kalau saya sewa harian gitu pasti udah habis ya. Maksudnya pasti nggak ada pemasukan lagi kan kalau yang sewa harian sudah tidak ada orang yang datang ke Kalcit lagi untuk menginap harian. Bu, mohon izin, ini kan berarti kan Ibu kan selaku owner dari beberapa unit di Kalibata City ya. Berarti kan mengalami penurunan omset Ibu ya. Halo Bu, jangan limit Bu. Oh ya, saya bukan owner sih Pak. Saya bukan owner. Oke. Tapi pegang beberapa unit tetangga yang mempercayakan ke saya untuk mencari penyewa dan mengelola. Oke. Itu beberapa puluh tapi. Wih, ya. Ibu Pat jujur-jujuran ya. Ya. Ibu berarti di tengah balesunya sewa properti gini, Ibu ada diferensiasi usaha nggak? Misalnya Ibu juga kayak mungkin Ibu Pat jualan frozen food atau gimana Bu? Bagaimana Pak? Kan di tengah melesunya gitu kan, Ibu diferensiasi nggak? Ibu jualan apa gitu yang lain mungkin kayak Bu Pat jualan frozen food
Yang lain juga nggak? Ya, kalau dari keinginan sih banyak ya. Banyak, tapi saya mempertimbangkan tenaga dan waktu gitu. Jadi kalau urusan bisnis saya lebih ke bersabar dulu, kemudian banyak berhemat dan kerjakan proyek-proyek pribadi yang tidak menghasilkan uang sih sebetulnya, tapi jangka panjangnya itu seperti membuat video edukasi. Itu kan jangka panjang ya untuk kepuasan saya sendiri gitu. Berarti gitu. Kalau bisnis sih saya masih istilahnya masih tenang dulu gitu. Yang penting sekarang tuh berhemat. Itu aja dulu sih. Karena masih bisa bertahan ya. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi ke Bu Rati, silakan yang lain. Yang mengenai listrik ya, Bang Ridwan. Iya, Bu. Mengenai listrik yang Yono di grup Damar itu saya udah kasih tahu kalau kira-kira biaya listriknya melonjak, itu bikin surat aja ke pengelola. Kadang-kadang kan mereka menghitungnya itu kurang jelas ya. Jadi seperti tagihan saya bulan April dan bulan Mei itu sama. Jadi misalnya pemakaian listrik itu 300 kWh, terus air 9 meter kubik, itu di bulan ini juga sama seperti April, kan aneh ya. Nggak mungkin kejadian yang sama seperti itu. Jadi dari awal saya sudah menulis surat ke pengelola untuk minta tiap bulan di tanggal 15 sampai 18 itu engineering mencatat. Jadi ada WO kuningnya. Terus kalau bisa saya ikut ke ruang panel, saya foto. Kalau nggak bisa, nanti WO kuningnya diselipkan di bawah pintu. Jadi dengan begitu, mereka nggak bisa sembarangan, misalnya ya, sembarangan iniin pemakaian gitu. Nah, jadi makanya dengan cara seperti itu, tarif listrik saya normal aja gitu. Kalau yang lain kan ada yang melonjak bisa sampai 800.000, 1 juta. Oh ya, terkait listrik, boleh nggak nanya sama yang paham? Boleh. Karena ada kejadian banyak sekali gitu ya, dan ada kejadian seperti meteran pump itu kan kadang-kadang harus dikalibrasi karena dia muternya terlalu cepat, padahal debit airnya normal. Ya, nah kalau di listrik mungkin nggak sih meterannya jalan lebih cepat dari normal gitu? Mungkin. Nah mungkin itu perlu dikalibrasi dan bagaimana ceritanya gitu. Yang sudah berjalan sih kalibrasi meteran air oleh warga itu sudah ada yang melakukan. Tapi kalau kalibrasi meteran listrik itu belum pernah dengar ya. Kalau listrik itu saya lihat kurang lebih kalibrasinya sekitar 10 tahun ya. Jadi di panel itu ada kelihatan kapan dikalibrasi dan kapan berakhir. Kalau nggak salah 10 tahun. Ya. KWH meter itu nggak selalu dia berjalan lebih cepat dari seharusnya. Bahkan ada yang berhenti, sehingga mungkin tagihannya justru kecil sekali atau mati. Macam-macam sih kasusnya, Mbak Ranti. Kalau masalah kalibrasi, dulu waktu kita gugat bareng-bareng itu di komandoi Pak Sandi, Pak Diman, Pak Bambang itu kan juga jelas nggak kalibrasinya, siapa yang berkalibrasi juga nggak jelas. Itu hanya sepihak pengakuan. Jadi menurut saya itu sepihak, itu nggak bisa katakan kalibrasi yang transparan. Memang agak ruwet. Memang desain di apartemen sini juga ruwet. Kalau di apartemen lain juga meteran juga di dekat pintu itu di masing-masing, di sini kan dikunci. Sehingga tidak bisa apa-apa gitu. Kalau pesen untuk ngecek bareng juga sulit. Terus bayar 25.000 itu loh Pak. Ya hal gitu yang terlalu. Ya. Ini menjadi tema yang unik juga nih, karena
harus mungkin Pak Wewen mau ngomong silakan. Beliau nulis di chat tuh, mungkin kalau bisa sampaikan secara suara mungkin silakan Pak Wewen. Halo monitor. Nah, boleh silakan Pak Wewen. Iya. Ya, ini kan seperti yang dikatakan Pak Yono dulu, yang kita muncul pada saat pada saat menggugat listrik kemarin itu. Ini sebenarnya sudah lama gitu kan, kita menemukan bahwa di sini dulu dikatakan bahwa tidak semua ditera, menurut pengelola yang ditera itu hanya secara sampling. Padahal seharusnya berdasarkan standar ya setiap meter, setiap unit itu harus ditera gitu. Karena tidak bisa sebuah meter itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kalau tidak ada tanda teranya, dan tera itu pun berkala. Mungkin berkala, kalau nggak salah itu hanya berlaku selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu harus ditera ulang semacam itu. Nah, sebenarnya itu kan tidak terjadi di sini, makanya meter di sini meternya sendiri juga meragukan, kemudian cara pencatatannya juga tidak, kadang-kadang asal-asalan gitu ya, seperti tadi yang dikatakan kok bisa 2 bulan berturut-turut sama, atau bahkan ada yang berkali lipat semacam itu banyak yang kejadian yang ini gitu kira-kira. Oke. Berarti memang poinnya gimana silakan. Ya, sedikit share tentang kondisi ekonomi agak nasional global ya. Ini kira lebar nggak itu? Ya udah silakan. Enggak, sebentar kan. Secara global, secara ini kan hampir semua bisnis kan macet. Indikatornya di indeks saham itu sekarang kan turun rata-rata 30%. Kalau di sektor infrastruktur itu juga turun hampir 50%. Dulu pernah nyampe 60% turun, sekarang naik dikit jadi 50%. Dan price book value-nya, harga dibandingkan dengan book value-nya di bawah 0,5 rata-rata. Jadi hal ini yang kita harus sadari, hampir semua bidang ini. Jadi kita tidak terlalu hampir semua kayak gitu, jadi tidak terlalu bersedih yang mendalam, semua merasakan ini. Ya, itu aja maksudnya. Saya persilakan yang masih belum ada suaranya nih, Bu Dianda, Azani, Bu Lilis, Pak Adi Warman, silakan kalau ingin sampaikan, mungkin ada usaha apa yang kita bisa tahu dan syukur kita bisa membeli gitu. Silakan. Bu Dianda, monitor. Mau bahas tentang apa maksudnya nih? Ya mungkin Bu boleh tanya, atau mungkin kalau Ibu ada bisnis yang mungkin bisa dijelaskan kami. Yang lain juga kayak gini. Kalau nggak tahu sih, saya sendiri kan nggak ada jualan apa-apa ya sebenarnya. Ini nggak nyalain kamera ya, ngomong-ngomong. Ibu yang di sana. Cuman memang ya menghadapi situasi kayak gini, memang kita dalam komunitas itu perlu sih bikin semacam upaya dukungan ya. Saya sendiri di komunitas masjid, jadi saya ada komunitas yang sama teman-teman dulu homeschooling di masjid gitu. Kita juga bikin jadi kita data beberapa teman-teman kita yang kondisi ekonominya kurang oke gitu ya, terus diceklah mereka potensinya apa aja, terus kita sama-sama bikin bikin grup bareng, terus ya mulai deh kira-kira perlu apa nih yang dipelajarin supaya bisa masing-masing ya berusaha lagi ekonominya supaya bangun lagi gitu. Jadi entah, nggak tahu ya, kayak semacam mungkin agak sedikit ke koperasi karena kita ngumpulin iuran juga, terus ada sarana belajar juga, terus mungkin jalin komunikasi lagi buat ngecek gitu mereka so far udah sejauh apa gitu, kayak seperti itulah. Memang itu perlu sih. Jadi kalau misalnya di Kalcit mau diadakan, mungkin lingkupnya besar banget ya. Gitu. Jadi ya kalau dalam hal itu sih paling aku sharing itu aja sih, sisanya belum kebayang juga ya. Kalau dari Ibu Dianda, ada nggak strategi khusus mengelola finansial saat lagi wabah COVID?
COVID kayak gini? Belum terlalu kepikir sih, tapi memang saya sendiri juga lagi belajar ini hidroponik ya. Terus yang tadi disebut soal lele di baskom apa namanya tuh. Itu juga lagi saya jalanin, baru sih kebetulan. Terus lagi buka-buka juga soal solar cell ya. Jadi kita sebenarnya bisa mempelajari tuh cara pemasangan solar panel ya kalau di rumah ya. Nggak tahu kalau di apartemen mestinya sih nggak tahu ya. Karena dia akan nyambung ke panel listrik juga sih sebenarnya gitu. Nah itu jadi saya coba cari-cari grup lah yang kira-kira bisa ada bahasan soal itu gitu ya. Mungkin nanti kalau ada waktu dibaca. Sisanya ikut-ikut aja grup pembelajaran yang saya belum pernah ikutin ya supaya mengembangkan keterampilan baru karena kebetulan kan saya kerjanya bagian jasa ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan sekunder udah turun, jasa kan nggak kena nih. Jadi paling belajar macam-macam hal yang saya belum kuasain aja. Paling sih gitu sih sejauh ini masih di situ aja. Bu, mohon izin, di Facebook Ibu sebagai dosen di Paramadina ya? Iya, Pak. Oh, masih? Saya sekarang di Mercu Buana sama UHAM, Kak. Oh gitu. Berarti bisa nih ya, jejaring linknya kan banyak banget kemana-mana nih. Kalau ntar misalnya next time kita ada diskusi lagi, kita bisa mengundang pakar ataupun ahli dari luar Kalkit gitu ya. Jadi biar lebih boleh nanti kalau ada kenalan. Dan kita banyak silaturahim aja deh di masa-masa ini. Benar. Di Mercu Buana sama UHAMKA, Bu ya? Masih di psikologi juga, temanya psikologi, Bu? Iya. Psikologi klinis apa terapan? Psikolog. Ya, profesi ya? Oh, berarti sudah udah profesi ya, bukan yang sarjana lagi ya? Iya, profesi. Iya, bukan terapan. Oke. Selamat datang Mas Fauzan. Mas Fauzan baru gabung nih ke kita nih. Mas Fauzan. Oke, terima kasih Bu Diana. Bu Lilis, silakan Pak Adi Warman mau menyampaikan. Bu Evi Alfianti juga, silakan. Halo? Wah, ini ada tidur lagi nih. Oke, ada ya. Oke. Ini udah jam 10 juga ya, udah lebih dari jadwal nih dan mungkin besok juga mau ketemu. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita ke narasumber deh. Silakan. Bu Pak Ardi mau ngomong, tadi nggak ada suaranya Pak Ardi nih. Apa lagi ada yang dikerjain. Tapi gini aja, ini aja nih sekedar ini aja lanjutin Pak Sandi tadi. Jadi yang disampaikan bahwa corona itu kan akan merubah pola hidup kita. Karena dia kan tetap ada, sebagaimana halnya DBD tetap ada, TBC tetap ada, HIV tetap ada, jadi dia tetap ada. Nah, karena dia tetap ada, maka yang penting kan kita mencegahnya nanti. Kalau pengobatannya, paling sekarang kita masih mencoba plasma darah. Nah, pencegahannya itulah yang akan mengubah pola hidup kita, gitu. Sebagaimana kalau DBD, kita ada jumantik, membersihkan genangan air, dan segala macamnya. Nah, protap tentang COVID itulah nanti yang akan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan mungkin akan merubah pola hidup kita. Jadi pola bersosialisasi mungkin berubah, pola bisnis juga mungkin berubah. Itu aja. Jadi kita bukan berdamai sih, belajar hidup bersama virus yang baru. Baik. Oke, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang minta izin live karena mungkin mau istirahat ya. Sebelum kita tutup, Bu Fatria dan Bu Sabina mungkin ada pesan-pesan. Ini Pak Sandi ngapain nih pakai penutup gitu, Pak?
Enggak, saya sengaja ngata gini, artinya nanti 22 Mei kan mau PSBB kan berakhir, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita bisa sholat Idul Fitri pakai ini aja, gitu kan? Karena kita harus kalau saya sih kayaknya harus berdamai dengan virus corona, kan gitu. Dengan protap baru kesehatan, ya satu kayak Pak Ari tadi ngomong. Bukan Ya, berdamai, Bos. Hidup bukan berdamai, belajar hidup dengan dia gitu. Berdamai sih artinya kita dikenain sama dia dong. Belajar hidup dengan si corona, sebagaimana kita belajar hidup dengan DBD. Kita belajar dengan hidup TBC kan Pak Ardi ya? Belajar hidup dengan TBC. TBC kan ya, juga dari penurunan manusia. Belajar hidup dengan HIV, kan gitu. Ya, tetap waspada, tetap cuci tangan, jaga jarak. Jadi itu mungkin nanti setelah yang menjadi satu kebiasaan adalah kita selalu pakai masker. Yang dulunya nggak pernah selalu pakai masker. Yang dulunya sering ngumpul-ngumpul mungkin yang ngumpul-ngumpulnya begini gitu. Mulai merubah pola jadinya gitu. Tapi tetap ya yang namanya ngumpul nggak tatap muka langsung itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Iya, tapi kan namanya belajar hidup dengan dia nanti. Kalau nggak diserang sama dia kan. Ya. Oke, kalau nggak ada belum ada yang mau lagi menambahkan diskusi, kita ini udah malam juga. Bu Sabina deh, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Nanti saya mungkin bisa ngasih resume diskusinya. Silakan Bu Sabina. Ya, semangat ya buat mak-mak Kalibata City yang bisa berkarya, masak, bikin kue, semacam bisa menghasilkan uang. Semoga kita dapurnya tetap ngebul ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sabina. Bu Patria silakan. Emang menurut saya sih memang dari FSRT perlu, maksudnya kita baru punya satu forum FJB itu kan yang kemarin yang dari kebetulan itu dari Posyandu, tapi menurut saya memang perlu dipikirkan ide lah dari FSRT kira-kira tuh apa gitu forum sejenis FJB yang bisa bisa dikembangkan di komunitas Kalibata City. Itu aja sih Pak, bentuknya apa masih banyak random ide di kepala, mungkin perlu diskusi lagi nanti. Boleh. Siap. Ini di sini juga ada Bu Vivi juga kan, ada Pak Arif juga nih dari Nusa Indah nih, kan termasuk juga FSRT nih, kita bisa menjadi inilah sama-sama kita bikin bareng-bareng. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Fat, Bu Sabina, dan teman-teman lainnya. Yang penting adalah kita mencatat setiap pengeluaran anggota keluarga di rumah ya. Apapun itu harus dicatat setiap detail, jadi jangan sampai tiba-tiba nanti di akhir bulan membengkak pengeluaran gitu. Terus Bu Patria juga sampaikan bahwa kondisi keuangan harus dipahami berdua antara suami dan istri gitu. Jangan suami aja atau jangan istri aja gitu. Terus juga perlu ada diferensiasi usaha gitu. Misalnya tadi Bu Patria jangan jualan frozen food, terus mungkin dengan yang lain gitu. Dan Bu Pat tadi menyampaikan bahwa di masa pandemi gini yang paling penting itu adalah jual makanan ya, usaha makanan. Nah, itu juga bisa dipikirkan. Bu Sabina menyampaikan bahwa justru di masa COVID ini bikin UMKM justru malah naik ya. Ada yang bikin kue, nasi kotak gitu. Ini pokoknya apapun yang berhubungan dengan panganan menjadi hal yang lagi laris lah gitu. Terus itu mungkin dari saya. Wah ini belum ada yang mau join ya, Bu Magdalena nih. Magdalena Krisnawati nih. Baru mau join. Aduh. Ya, ini ke depan juga nanti FSRT akan memikirkan mungkin kolaborasi sama Pak Sandi ya, kita bagaimana memikirkan ada marketplace lah. Syukur-syukur kemudian kiosnya Bu siapa tadi di Lotus itu, Bu Indah ya, Bu Indah ya, itu ya syukur-syukur lah bisa kita berdayakan lah. Kita punya banyak grup WA
yang bisa kita optimalkan untuk bisa kita kalau ada yang jualan di-share aja gitu. Gitu. Di grup Nusa Indah juga bisa bantu juga. Kan katanya rame ya di sana ya. Cukup mungkin lagi mau sampaikan Bu Magdalena, izin kita langsung pamitan Ibu. Oke, ada lagi cukup. Sebentar, sebelum ditutup ada lagi nggak yang mau usul buat tema ke depan seperti apa? Tema mungkin harinya bisa kita tentukan sekarang juga. Ada yang usul nggak temanya apa? Silakan. Tadi Pak Sandi nyaranin kita diskusi tentang ini ya, Pergub 33 ya? Iya, ada yang menggugat. Ada lain usul? Ada yang menggugat. Ada yang usul? Ya, kalau mau usul, ya biar Pak Bambang menjelaskan kenapa mereka menggugat itu. Oke. Ada lagi yang mau usul buat tema pekan depan? Silakan. Pekan depan tanggal berapa sama jamnya kalau bisa diberitahukan 2 hari sebelumnya biar bisa sharing di grup warga ya Pak ya. Iya. Karena kan ada Pak Bambang nanti yang jelasin jadi lebih kena gitu. Iya. Oke ya, berarti tapi kami belum tentukan waktunya kapan karena kan tergantung dari narasumber ya. Takutnya kalau kami narasumbernya waktunya belum pas gitu. Jadi insya Allah nanti kalau memang setujui tema tentang tadi Pergub 33 nanti dan Pak Bambang siap, kita akan menyampaikan minimal H-2 lah. Ya, gitu. Baik, ada yang mau berarti insya Allah pekan depan ini ya, tentang Pergub 33 itu ya. Iya. Baik, oke. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, saya selaku host dan moderator dan mewakili dari FPSRT menyampaikan terima kasih atas diskusi pada malam ini. Silaturahim lah ya, udah lama nggak ketemuan. Kita doakan sama-sama semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke normal kembali, bukan new normal tapi back to normal gitu. Ya, karena yang namanya silaturahim itu kan kalau nggak ketemu muka langsung kan kayaknya gimana gitu ya, ada yang kurang lah. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya, semoga tetap dikasih kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Udah meeting.